Bulan puasa penuh rahmat dan juga penuh ampunan. Mari kita berpuasa dengan penuh semangat. Semoga kita dalam hidup selalu mendapat kemudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, segala selawat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, pemirsa Kukar TV rahimakumullah. Pada saat ini kita berada di bulan Ramadan, dan insya Allah pada saat ini kita akan kembali mengulas tentang hal-hal yang berkaitan dengan bulan Ramadan, terutama apa saja yang perlu kita lakukan dalam bulan Ramadan ini dan insya Allah untuk seterusnya. Hadirin wal hadirat, pemirsa Kukar TV rahimakumullah. Untuk lebih mendapat keberkahan dari pembahasan ini, mari kita dengarkan firman Allah Ta'ala Azza wa Jalla pada surah Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Ayat tadi menjelaskan tentang sebuah kepentingan mengenai berzikir. Ketahuilah bahwa saat ini kita terlanjur hidup dalam kondisi yang sangat maju, sangat modern. Seiring dengan kemajuan zaman ini pula, kesibukan kita masing-masing semakin meningkat. Manusia hiruk pikuk dengan urusannya masing-masing. Sebagai petani, pedagang, nelayan, pegawai swasta, pegawai negeri, karyawan perusahaan, pejabat, pengacara, dokter,
semuanya sibuk. Sibuk, sibuk, dan sibuk. Bangun pagi, berangkat kerja, siang kerja lagi, sore lelah, malam dan tidur. Dan besoknya pun berulang kemudian seperti itu. Tidakkah kita bosan terhadap hidup ini? Pemirsa, hadirin wal hadirat ku kartipi rahimakumullah. Sesungguhnya kita hidup ini dalam putaran sehari-hari hanya berputar-putar dan berulang-ulang. Dan subuh, pagi, siang, sore, malam, kembali subuh lagi. Terus seperti itu. Sama dengan kita, iktibarnya adalah bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tua, akhirnya kita kembali kepada yang kuasa. Selesailah hidup di dunia. Namun dalam keseharian kita kadang-kadang lengah, lepas kontrol, lengah dengan sabar, lengah dengan zikir, lengah dengan nafsu, lengah dengan keluarga, lengah dengan bertafakkur. Banyak kelengahan-kelengahan setiap hari kita alami dalam diri kita. Maka Allah Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita dari sekian bulan yang pernah kita lalui 11 bulan yang lalu. Pada bulan inilah kita diberikan kesempatan untuk merecovery atau mengembalikan situasi-situasi yang lengah di masa lalu, untuk kita netralisir dan untuk menjaga stabilitas kondisi kita, keluarga kita, dan lingkungan kita. Dan untuk itulah maka perlu kita dalam keseharian untuk ingat atau zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus zikir adalah sebuah kebutuhan dan keperluan untuk menetralisir kegalauan kehidupan dunia. Jujur saja, kita dalam keseharian pasti mengalami kegelisahan, keresahan, ketidaknyamanan, emosi dan lain-lain. Maka zikir adalah salah satu obat untuk itu. Dan sekaligus juga berkaitan dengan Ramadan ini, zikir dapat membentengi kita untuk menjaga kesucian puasa kita dan membentengi dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita. Hadirin wal hadirat pemirsa Kukartipi rahimakumullah. Ulama membagi zikir terbagi 3. Pertama, zikir lisan. Yang kedua, zikir qalbi. Dan yang ketiga, zikir jawarih. Apakah itu semua? Zikir lisan adalah berzikir dengan lidah. Berzikir dengan lidah dengan berhuruf dan bersuara. Kita ucapkan setiap saat dengan lidah. Bisa itu berupa tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bisa berupa tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bisa berupa takbir, Allahu akbar, Allahu akbar. Bisa berupa istighfar, astaghfirullahaladzim. Bisa berupa hauqallah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang kedua, zikir qalbi, berzikir dengan hati. Bisa saja seluruh anggota tubuh berbuat perbuatan lain-lainnya dalam keseharian, tetapi hatinya tetap terkontrol kepada Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Ingat kepada Allah. Yang ketiga, zikir jawarih, yaitu berzikir dengan anggota tubuh. Memang dalam kondisi kekinian, kesibukan yang luar biasa, maka hal yang paling pragmatis adalah, paling mudah, paling mempunyai kualitas adalah berzikir dengan anggota tubuh. Bagaimana berzikir dengan anggota tubuh? Sederhana sekali. Berzikir dengan anggota tubuh adalah, pertama, zikir mata.
menggunakan mata untuk memandang anugerah Allah Subhanahu wa taala terhadap alam semesta yang ada ini. Memandang kepada hal-hal yang baik lalu mensyukurinya. Mata digunakan kepada yang baik dan bermanfaat. Yang kedua, zikir lidah. Menggunakan lidah menyampaikan hal yang baik-baik saja. Ogah, tak mau, no terhadap hal-hal yang membuat orang lain tidak nyaman. Yang ketiga, zikir telinga. Menggunakan telinga kepada pendengaran yang baik-baik saja, tidak berusaha, bahkan tidak mengusahakan untuk mendengar yang tidak baik, kecuali memang terdengar dengan sendirinya, dan kalaupun bisa itu ditutup. Yang keempat, zikir hati, yaitu merasa selalu berdosa dan selalu berharap untuk meminta ampun kepada Allah. Khawatir gerak hati terdapat kesombongan, terdapat keangkuhan, dan berusaha menimbulkan kesabaran dan keikhlasan dalam dirinya. Ketahuilah bahwa mari timbulkan hati di dalam kehidupan kita, karena sesungguhnya hidup ini hanya ada dua rumus, sabar dan syukur. Hadirin wal hadirat pemirsa Kukar TV rahimakumullah. Yang kelima adalah zikir tangan, menggunakan tangan kepada hal yang baik, berderma, bersosial, membantu orang lain, bersedekah. Yang keenam adalah zikir roh, yaitu penyerahan diri kita kepada Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Semua takdirnya kita terima dengan lapang, dengan ikhlas, dan menerima dengan sebaik mungkin. Menghindari perasaan tidak reda atas apa yang ditakdirkan Allah pada kita. Membersihkan roh kita dengan cara ikhlas terhadap apa yang terjadi pada diri kita. Meskipun kita diberikan kesempatan dan kebolehan untuk berdoa agar hidup kita selalu yang terbaik. Terhindar dari musibah, terhindar dari malapetaka, terhindar dari gangguan, ancaman, hambatan, dan lain-lain. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pemirsa Kukar TV dimanapun kita berada, itulah beberapa hal yang berkaitan dengan hal-hal untuk menjaga kesucian puasa kita, yakni memperbanyak zikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan kepada kami dan kita semua, dan mendapat keberkahan sebagai tambahan pahala puasa kita. Dan akhirnya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.